Hai Sobat Pustaka, Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, yang menganut sistem dan nilai-nilai yang ada di setiap sila Pancasila. Namun kini, nilai-nilai tersebut telah pudar dan ternodai, oleh berbagai kebijakan yang memicu kemarahan rakyat, dan menyebabkan terjadinya berbagai aksi demonstrasi. Oleh karena itu, dari sekian banyaknya demonstrasi yang pernah terjadi, terdapat beberapa aksi yang tercatat sebagai salah satu demonstrasi terkelam dalam sejarah Indonesia, yang telah merenggut ratusan hingga ribuan korban jiwa yang tidak berdosa. Dan berikut Dapur Pustaka telah merangkum 5 aksi demonstrasi terbesar dalam sejarah Indonesia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya, agar channel ini bisa terus berkembang dan menghibur. Demo Tritura 1966. Demo Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat adalah salah satu demonstrasi terbesar dalam sejarah Indonesia yang dipelopori oleh para mahasiswa dan berbagai organisasi yang terjadi pada awal tahun 1966. Aksi ini menuntut 3 hal utama kepada pemerintah, yakni pembubaran Partai Komunis Indonesia, perombakan Kabinet Dwikora yang dianggap tidak efektif, dan penurunan harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi akibat krisis ekonomi. Aksi ini berlangsung dalam suasana politik yang sangat panas, karena terjadi setelah peristiwa G30, sehingga demonstran sangat mudah tersulut dan terprovokasi. Dalam beberapa aksi, aparat keamanan menanggapi para demonstran dengan tindakan keras, hingga menimbulkan korban jiwa di kalangan mahasiswa, salah satunya adalah Arif Rahman Hakim yang gugur tertembak, dan kemudian dikenang sebagai pahlawan Ampera. Aksi ini akhirnya menjadi tekanan besar terhadap Presiden Soekarno, yang kemudian membuka jalan bagi lahirnya Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Peristiwa ini dikenang bukan hanya sebagai simbol keberanian mahasiswa menyuarakan aspirasi masyarakat, tetapi juga sebagai catatan kelam atas dasar pengorbanan rakyat dalam menuntut keadilan. Demo Reformasi 1998. Pada tahun 1998, Indonesia mengalami salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah, yang dikenal sebagai Demo Reformasi pada tahun 1998. Gerakan ini dipelopori oleh berbagai latar belakang masyarakat yang turun ke jalan, untuk menuntut perubahan besar-besaran setelah krisis moneter yang menghantam Indonesia. Tuntutan utama aksi ini dikenal dengan agenda reformasi, yakni menurunkan Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun, menghapus praktik korupsi dan kolusi, menegakkan demokrasi, serta memperbaiki kondisi ekonomi rakyat saat itu. Pada awalnya, demonstrasi ini berlangsung dengan tertib dan damai, namun seketika, aksi ini berubah menjadi sangat mencekam, ketika terjadi bentrokan antara aparat keamanan dan para demonstran, yang mengakibatkan 4 mahasiswa Trisakti gugur di tangan aparat, yang meluas dengan mengakibatkan lebih dari 1.000 orang kehilangan nyawanya. Selain itu, kerusuhan ini berubah menjadi tragedi yang lebih mengerikan yang menargetkan para etnis Cina, dengan ribuan toko dan rumah milik mereka dijarah dan dibakar, banyak perempuan dari mereka diperkosa, dan membunuh setiap etnis Cina yang mereka temui. Hal tersebut didasari oleh beberapa faktor, salah satunya akibat adanya kesenjangan sosial dan ekonomi, karena etnis Cina dirasa lebih sejahtera dan lebih dekat dengan lingkaran kekuasaan, meski sudah adanya kebijakan pembatasan peran politik dan budaya bagi etnis Cina. Hingga pada akhirnya, demonstrasi ini berakhir dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei, yang mengakhiri era Orde Baru dan membuka jalan bagi reformasi total di Indonesia. Demo kenaikan BBM 2012. Demo kenaikan BBM pada tahun 2012 menjadi salah satu aksi massa terbesar dalam sejarah Indonesia pasca reformasi. Kerusuhan ini terjadi ketika pemerintah saat itu berencana menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi karena tekanan anggaran negara. Namun, kebijakan ini memicu gelombang penolakan yang sangat luas di kalangan masyarakat, seperti mahasiswa, buruh, sopir angkutan, hingga masyarakat umum turun ke jalan di berbagai kota di seluruh Indonesia. Demonstrasi yang awalnya hanya berupa orasi dan blokade jalan saja, seketika berubah menjadi kerusuhan massal, ketika terjadi bentrokan antara massa dan aparat keamanan. Beberapa fasilitas umum dirusak, kendaraan dibakar, hingga mengakibatkan beberapa massa mengalami luka-luka, hingga ada yang meninggal dunia akibat kekerasan yang terjadi. Gelombang aksi ini menunjukkan betapa kontroversialnya isu bahan bakar di Indonesia,
karena BBM bukan sekadar soal ekonomi, melainkan menyangkut langsung kehidupan banyak rakyat, khususnya bagi rakyat di bawah garis kemiskinan. Demonstrasi RUU KUHP 2019. Demonstrasi terkait RUU KUHP yang terjadi pada tahun 2019 juga menjadi salah satu demonstrasi paling mencekam di Indonesia yang telah menewaskan lebih dari 50 korban jiwa. Pada awalnya, aksi ini dipicu oleh rencana pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dianggap sangat kontroversial dan berisi sebagai berikut. Salah satunya, RUU KUHP soal korupsi yang memuat hukuman bagi pelaku korupsi yang lebih ringan dan dapat memicu praktik jual beli pasal. Selain itu, KPK dijadikan lembaga eksekutif dan bukan independen lagi. Selanjutnya, pasal RUU KUHP tentang pembatasan kebebasan berpendapat dan penghinaan presiden. Rakyat yang menghina presiden maupun wakilnya akan dikenakan sanksi pidana dengan ancaman 3-4 tahun penjara. Adapun RUU lainnya seperti RUU tentang pertahanan, ketenagakerjaan, dan lain sebagainya yang dianggap sangat tidak relevan. Gelombang protes yang awalnya berlangsung damai, berubah menjadi kerusuhan yang sangat ricuh, ketika aparat berusaha membubarkan massa dengan berbagai cara, hingga terjadinya bentrokan di antara keduanya. Kerusuhan tersebut telah menyebabkan setidaknya 51 orang gugur, salah satunya adalah Muhammad Yusuf Kardawi, mahasiswa asal Kendari yang meninggal akibat luka tembak di tubuhnya. Aksi ini juga dikenang sebagai gerakan reformasi yang dikorupsi, simbol perlawanan generasi muda terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Meski pada akhirnya beberapa rancangan undang-undang tersebut tetap disahkan. Demo DPR 2025. Pada 25 Agustus 2025, Indonesia dilanda salah satu demonstrasi terbesar yang berkonsentrasi di depan kantor-kantor institusi penting di hampir seluruh wilayah Indonesia, seperti di gedung DPR dan kantor kepolisian. Aksi ini dipicu oleh kemarahan publik terhadap berbagai tunjangan yang dinilai berlebihan untuk para anggota dewan, dan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap berbagai institusi dan lembaga pemerintahan. Ribuan masyarakat dan mahasiswa turun ke jalan, menuntut keadilan dan menyuarakan aspirasi mereka, seperti menuntut pembubaran DPR, penghapusan insentif para anggota dewan, serta pengesahan RUU perampasan aset, untuk memberantas korupsi yang merajalela di Indonesia. Pada awalnya, demonstrasi ini berjalan aman dan damai, namun seketika, aksi ini berubah tragis ketika beberapa anggota dewan menanggapinya dengan kurang bijaksana, sehingga memicu rakyat menjadi semakin marah dan muak kepada pemerintahan. Selain itu, aparat keamanan juga ikut melawan para demonstran dengan penuh arogansi, mulai dari penyiksaan kepada setiap demonstran, hingga yang terparah dialami oleh seorang pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan, yang setelah kendaraan taktis Brimob dengan sangat tragis. Dalam peristiwa lanjutan antara tanggal 28 sampai 31 Agustus, kerusuhan dan kekerasan semakin merajalela, yang menyebabkan gedung-gedung dibakar massa, penjarahan terhadap beberapa rumah anggota dewan, hingga bentrokan yang menyebabkan setidaknya 9 korban meninggal dunia. Oleh karena itu, peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja, dengan berbagai kebijakan dan ketimpangan sosial yang terjadi di mana-mana. Banyak dari para wakil rakyat yang hidup bergelimpangan harta, di saat rakyat terus dicekik dengan pajak dalam situasi ekonomi yang semakin memburuk. Dan itulah 5 aksi demonstrasi terbesar dalam sejarah Indonesia. Kita doakan saja, semoga Indonesia bisa jauh lebih baik lagi, dan semoga para pejuang kita yang sedang mencari keadilan senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan. Untuk mengenang para korban, mari sejenak menundukkan kepala kita, sebagai bentuk penghormatan terhadap saudara kita yang telah gugur. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan